Ketika disebut Omnibus Law ini bisa akan menjadi upaya terobosan sebagai solusi untuk menjawab pertumbuhan ekonomi, bahkan sudah ada pernyataan juga dari Apindo yang saya kutip begitu ya, dari Pak Hamdani ya, bahwa kalau ini berjalan efektif ketika undang-undang ini sudah disahkan nanti Cipta Lapangan Kerja ini bagian dari Omnibus Law, ketika ini sudah dijalankan secara efektif dalam 1 tahun saja, maka optimis pertumbuhan ekonomi kita menjadi 6%. Pendapat Anda seperti apa itu? Iya, kalau secara teori kan pertumbuhan ekonomi satu bergantung pada konsumsi. Salah satu faktor yang menentukan konsumsi adalah tingkat upah. Kalau upah itu tidak memadai atau tidak layak, decent wages, dia mengakibatkan tingkat konsumsi pasti menurun. Faktor lain investasi. Ini yang sebenarnya sedang dikejar oleh Omnibus Law untuk mengambil investasi ya. Baru government expenditure, belanja pemerintah, APBN atau APBD, dan net export. Nah kalau investasi yang jadi ukuran, saya ingin mengutip Faisal Basri yang mengatakan, investasi selama pemerintahan Pak Jokowi yang pertama ini tidak buruk-buruk amat. Bahkan investasi pertumbuhannya jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri nilainya. Itu menurut Faisal Basri, dia kasih angka-angka data-data. Kemudian investasi menyumbangkan PDB, produk domestik bruto, dibandingkan negara-negara bridge, misal seperti Brazil dan Cina, Afrika Selatan, beliau memberikan data, termasuk Malaysia, Indonesia di atas negara-negara itu investasinya. Bahkan juga di situ dicatat Indonesia tingkat pertumbuhan investasinya di Asia dan di Afrika jauh di atas rata-rata negara-negara itu. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya selama ini di periode pertama, kalau memang itu persoalan investasi, boleh kita katakan sudah lebih dari cukup keberhasilannya. Nah kalau kemudian investasi itu dipersoalkan dengan Omnibus Law, pertanyaan besarnya apa iya? Padahal itu sudah tanpa Omnibus Law sudah terjawab gitu loh. Nah, oleh karena itu dari 11 klaster saya menyoroti 10 klaster itu bagi kami, walaupun kita belum tahu detailnya, terutama tentang lingkungan hidup keterkaitan nanti dengan lahan, kemudian tentang HAM keterkaitan nanti dengan persoalan-persoalan investasi di daerah dengan pemerintah daerah, kami belum mengkaji, bisa jadi itu juga akan jadi persoalan. Tapi setidak-tidaknya misal dari persoalan pajak, persoalan kemudahan perizinan, persoalan tentang bagaimana untuk mendapatkan kepastian hukum, persoalan tentang custom dan tax tadi yang macam-macam keringanan pajak, itu kan bagus. Kalau kemudian menjadi sebuah produk hukum dalam Omnibus Law, itu bagus. Dia menjadi persoalan ketika beririsan setidak-tidaknya bagi kami di klaster ketenaga kerjaan. Kenapa harus nurunin tingkat kesejahteraan itu? Itu yang menjadi persoalan kita. Walaupun misal sekali lagi memberikan unemployment benefit 6 bulan. Pertanyaan kita, dari mana uangnya? Nggak ada satu negara pun memberikan sesuatu benefit kalau nggak ada sumber uang. Sumber uangnya hanya 2. Anda melalui pajak, berarti pajak dinaikkan, berarti masuk ke APBN, dari APBN keluarlah ke dalam public budgeting, dana publik, atau mengiur. Hanya itu, nggak mungkin sinterklas. Wong BPJS Kesehatan aja defisit, tiba-tiba jawabannya naikin iuran kok. Padahal itu iuran juga. Iya nggak mungkin lah ya, itu jangan memberikan candy, gula-gula itu tuh nggak bagus. Malah nanti buruh makin marah aja itu, kamu bohongin kita lagi, kamu bohong. Jadi persoalan yang tadinya mau ngundang investasi, cipta lapangan kerja, jadi cilaka. Itu singkatannya kata sebagian orang kan begitu. Cilaka lah kita, cipta lapangan kerja itu kan jadi Jangan cilaka. Sampai RUU cipta lapangan kerja jadi ini cilaka, jadi cilaka gitu, itu berbahaya. Nah oleh karena itu sekali lagi kita setuju apa yang diinginkan investasi oleh Pak Jokowi. Kan nanti pertumbuhan ekonomi naik dan kemudian tercipta lapangan kerja baru. Tapi yang kita tidak setuju, perlindungan nggak ada. Itu yang tadi saya bilang, selalu dalam negara industri ketika kita bicara investasi, secara simultan dia akan bicara tentang perlindungan. Kalau gitu untuk apa investasi kalau kita nggak dilindungi? Misal TKA dalam Omnibus Law, kan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas, skill workers yang berketerampilan, ahli mesin tingkat tinggi, ahli hukum internasional, ahli akuntansi, bahkan menjadi personalia nggak bisa. Dengan Omnibus Law tersirat, sekali lagi kita belum baca detailnya, tersirat dalam ucapan-ucapan para menteri dan teman-teman pengusaha ini membebaskan, artinya unskilled workers bisa masuk.
Nah, berarti kan Kata-kata persis ancaman. yang Anda dengar seperti apa? Kok bisa sampai pada kesimpulan membebaskan unskilled workers? Sekarang lihat aja Capman yang 226. Ratusan jenis industri pekerjaan boleh. Guru SD, guru SMP, guru TK boleh. Bahkan kita sudah menjumpai apakah itu di beberapa daerah Morowali, di Banjarmasin, di Pandeglang, kita tahu bagaimana unskilled workers dari RRC sana bisa bekerja, supir forklift, bahkan di Pulau Gadung saya temukan supir forklift, tukang batu di Meikarta. Nah, Undang-Undang Omnibus Law itu menyiratkan, memberikan kemudahan investasi diiringi dengan tenaga kerja asing. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Udah TKA dibebaskan, job security, kepastian kita kerja hilang akibat sistem outsourcing dan karyawan kontrak yang dibebaskan, salary security kita terancam akibat sistem upah per jam yang tidak mengenal definisi. Dan di titik akhir ketika terjadi pelanggaran, para pemilik modal tidak diberikan efek jerah. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Ancaman serius buat kita semua. Poin TKA dibebaskan, poin Job security menjadi hilang, hilang. kemudian salary security terancam dengan upah per jam, dan social security. Tidak lagi jaminan pensiun. Kalau 4 kita poin ini menganut mengikut Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan Undang-Undang BPJS, jaminan pensiun wajib loh. Setiap orang yang bekerja, ada perintah kerja, ada pekerjaan, ada menerima upah, 3 definisi ini, maka pada saat itu pemberi kerja wajib memberikan jaminan pensiun. Oke. Tetapi ini semua dasarnya masih pada asumsi berdasarkan itu. Atau setidak-tidaknya bisa dipertanggungjawabkan. menjadi statement lah, mention, not only assumption, tapi mention, pernyataan, beda. Pernyataan itu ada kandungan kebenaran yang kita bisa duga tingkat kepastiannya mendekati 90% lebih tertuang di dalam Omnibus Law itu.